أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis tabligh akbar Masjid Jami Abu Hurairah Mataram yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, dan para tulab dari Ma'had Abu Hurairah Mataram yang semoga Allah jaga akidah antum untuk selalu bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Luruskan niat bahwa tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan dari Allah ini derajat yang banyak. Karena mulianya manusia salah satunya dengan menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah ini akan selalu memberikan janji indah dalam bentuk pengangkatan derajat buat orang yang selalu gemar menuntut ilmu. Sehingga di sini tidak ada ulama yang berbicara, tapi kami pun sebagai penuntut ilmu. Begitulah nasihat dari Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Acapkala beliau memberikan nasihat, nahnu talibul ilm. Kita semua adalah para penuntut ilmu. Dan ilmu inilah yang membuat manusia mulia. Karena jujur baru saja kita mengalami nikmat dalam bentuk ujian. Ujian yang Allah ujikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa Ad-Dawa, beliau mengatakan wa malijurhim bimaitin ilam. Orang kalau dicubit masih sakit, berarti masih diuji. Dan hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Sehingga kalau Anda minta doa ke Allah, ya Allah jauhkanlah hidupku dari ujian, beli kain kafan. Karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Untuk menstabilkan iman kita perlu paham efek ujian. Karena beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta sama satu kaum, Allah pasti uji. Orang yang diuji, orang yang jelas statusnya. Lawang pelajar saja, kalau sekolah di Ma'had Abu Hurairah, waktunya ujian.
Yang biasa markir-markir di depan gak usah kesel. Lu kenapa ya muka lu merenggut aja? Saya gak diuji di sini teh. Kan bukan murid, betul. Harus ada status dulu. Anda murid, Anda diuji. Ini kalau ukuran manusia. Kalau ukuran Allah ya lebih dari itu. Bukankah Anda makhluk yang bernama manusia? Yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah pakai bahasa ahsan. Bukan hasan. Hasan baik. Ahsan kan terbaik. More better dan lebih. Ini terbaik loh. Ada makhluk lain yang tercipta sama pun untuk beribadah. Tapi yang dikatakan ahsan kan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin pun tercipta untuk beribadah. Tapi kenapa Allah ini memuliakan manusia bukan jin dengan istilah ahsan tadi? Ciptaan yang terbaik. Ini kan ada misi. Misi yang possible, bukan impossible. Ini misi yang jelas. Makanya diutus pun nabi dari golongan manusia. Contoh yang pernah terjadi sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan hingga sampai turunnya Dajjal di akhir zaman, dibunuh oleh Isa nanti, wallahi Allah telah berikan contoh yang terbaik buat manusia. Ya, bicara Dajjal turun gak usah dipikirin udah. Karena belum lama ada ustadz yang ngebahas masalah kiamat, Dajjal turun sebentar lagi. Sampai ada yang kebingungan. Saya bilang sama dia gak usah bingung. Ya, kita beriman saja kiamat pasti datang, Dajjal pasti turun, kan begitu. Makanya baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama tuh. Atau dari fitnah Dajjal di tahiyat akhir. Udah. Kalau kiamat gimana Ustaz? Soalnya kemarin kiamat di Lombok. Sak Lombok panik semua, betul? Kalau kita sudah ngaji sih ya panik manusiawi ya. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili ketika beliau ditanya tentang imam yang kabur dari masjid. Kalau ada gempa atau imam yang tidak kabur, apa hukumnya Syekh? Saya tegas mengatakan bahwa hukum asalnya tetap sholat. Walaupun harus dibunuh. Tapi kalau Anda lari dalam kondisi sholat, Anda terkena gempa, itu fitrahnya manusia. Cuma yang lari, ulang sholat, namanya batal. Jadi yang namanya manusia tahu. Tapi kalau buat orang yang berilmu tahu, bicara kiamat siapa yang tahu? Lawang Jibril yang nanya saja, kata Rasul, yang nanya lebih paham ketimbang yang ditanya. Rasul saja nggak tahu kapan kiamat. Ini ada ustadz bilang kiamat sebentar lagi. Kan ajib. Betul. Waduh. Ya. Udahlah, hidup kita ini tercipta bukan buat nungguin kiamat. Atau nungguin Dajjal turun. Kapanpun kiamat datang, kapanpun Dajjal turun. Itu sudah ada dalam takdir yang Allah tulis. Tugas kita ini beribadah. Dan ibadah harus mengedepankan ilmu untuk menstabilkan iman. Karena kalau ibadah tidak memiliki bekas, apalah artinya? Janji indah Islam ini kan untuk semua ibadah yang dicontohkan agar manusia memiliki bekas. Dari mulai syahadat yang dibaca, sholat yang dilakukannya, zakat yang dikeluarkannya, puasa di bulan Ramadan, haji dan umrah yang dia lakukan. Wallahi, semua harus memiliki bekas. Kalau sampai ibadah tak memiliki bekas, si pelaku jangan tinggal diam. Allah yang bilang kok, kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Allah nggak diuntungkan. Ini malam Allah untung nih Zat. Antum bisa bilang Allah untung gimana? Masjid Abu Hurairah penuh. Nggak ada urusannya. Kalaupun sampai penuh, Anda yang beruntung. Makin banyak jumlah jamaah, betul? Makin merasakan betapa Islam ini agung sekali. Bukan Allah yang diuntungkan, bukan. Ini tahun Allah untung juga, Dad. Kenapa? Anda puasa Ramadan. Apa urusannya?
Lawang Anda tidak puasa juga Allah butuh kok bahan bakar buat neraka. Jangan salah paham. Neraka ini bahan bakarnya buku duhan nas wal hijarah. Butuh bahan bakar berbentuk manusia. Masya Allah, kita butuh Allah, kita butuh ibadah. Oleh karena itu, kita akan bahas sebuah bab yang berkaitan dengan hikmah di balik musibah, agar kita tahu betapa indahnya Islam. Karena kalau kita nggak berilmu tentang ini, kita akan berkeluh kesah, bahkan sampai level bersuuzon kepada Allah. Ya, hati-hati ya, saya sampaikan dari kemarin kajian, ayat sudah disampaikan. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu sama Allah itulah yang membuat engkau merasakan keburuk keesokan harinya. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama Allah. Kok orang bisa berprasangka buruk, Ustaz? Karena tidak kenal Allah. Dia cuma mengaku Abdullah, tapi dia tidak kenal Allah. Ini kondisi manusia zaman sekarang. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid, beliau mengatakan bahwa kondisi masyarakat di akhir zaman ini, mereka tidak memahami bahasa Arab yang fushah. Kalau dulu orang Arab Quraisy ketika mendengar Rasulullah menawarkan tauhid la ilaha illallah kepada pamannya yang mau meninggal, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha innallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Ini orang-orang di belakang Abu Thalib ini berbisik. Kalau kau baca, resikonya kau tinggalkan pemahaman agamamu yang dulu. Orang kafir Quraisy paham tradisi ibadah di zaman mereka yang hanya berbatas dengan rububiyah hancur karena kalimat la ilaha illallah. Karena jujur ya, waktu Islam sampai di Jazirah Arab dibawa sama Rasul, ini kondisi manusianya jahiliyah loh. Dikatakan jahiliyah, walaupun di antara mereka sudah ada yang paham rububiyahnya Allah. Gak usah jauh-jauh dah. Nabi punya sahabat namanya siapa? Abu Bakar. Waktu Abu Bakar belum masuk Islam, siapa namanya? Angkat tangan, siapa? Antum. Siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Boleh kasih hadiah satu buat antum, insyaallah ya. Gak usah jauh-jauh dah, kejauhan, yang deket aja. Ini masjid namanya masjid apa? Abu Hurairah waktu belum masuk Islam namanya siapa? Antum. Abdurrahman? Namanya Abdurrahman, belum masuk Islam, ambil ya. Ini satu bukti bahwa kalau cuma label nama berstatuskan rububiyah, kita butuh iman, kita butuh bukti. Agama ini hujah atau dalil. Saat ada yang mabok, namanya Abdullah. Nama Abdullah mabok, mending dulu nyembah patung, betul? Ya. Bukan ukuran, bukan. Antum jangan terkecoh. Tapi kok dia kan pernah kuliah di sekolah agama. Dan saya yakin standar kuliah mereka kalau lulus harus hafal Quran. Hafal Quran. Kok bilang Islam pakai Nusantara? Ini dia bukan gak nginjek bangku pesantren, Ustaz. Sudah. Lawang statusnya pun pemimpin agama, bukan main-main. Tahu di Quran ada yang namanya Nabi Lut dengan hukuman yang diturunkan di zamannya karena apa? Homo, sodomi, LGBT. Kok sekarang dapat piala? Ana jadi heran, enggak usah heran, makanya belajar. Jadi kita tahu nih, inilah penyebab-penyebab datangnya masalah dalam kehidupan kita. Maka ulama mengumpulkan, yuk kenapa Allah turunkan masalah dalam kehidupan? Ternyata Allah pengen manusia tahu bahwa ada hikmah di balik ujian.
Demikianlah cara Allah mendewasakan manusia. Allah menginginkan manusia paham ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah pengen orang paham ini. Ma'asaba min musibah. Tidaklah musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi ini secara umum. Sekarang di Lombok, dulu di Aceh, dulunya lagi ada di kemudian terjadi di Palu dan beberapa tempat lainnya, bumi secara umum. Tornado di Texas, api yang betul-betul menggulung hutan dan lain-lain. Lihat, terjadi bencana di mana-mana. Itu namanya fil ardi. Merupakan ayat-ayat yang tersirat buat kita simpulkan ada hikmah di balik musibah. Wala fi anfusikum, atau dalam dirimu, di mana kau merasakan sakit sendiri. Orang nggak ada yang merasakan. Iya, kenapa? Karena la adwa, kata Nabi, nggak ada penyakit yang menular. Ini saya pernah dengar nih, Zat. Kalau penyakit nggak menular, saya ketularan pilek sama dia, Zat. Tapi kan nggak semua kena, berarti izin Allah dong. Bukan Anda tertular karena memang penyakit, bukan. Kalau penyakit menular, semuanya kena. Nggak begitu bahasanya. Allah yang memberikan penyakit. Ada hikmah di balik penyakit yang kau rasa. Semataram orang berdoa minta diberikan kesehatan. Kebayang nggak kalau Semataram semua diijabah doanya? Semua orang Semataram ini sehat. Yang repot siapa? Dokter. Ini jadi dokter nggak gampang ini. Kalau nggak ada pasien doanya bingung. Kira-kira dokter doanya apa coba? Berani gak pakai mic dia berdoa? Nggak berani. Ya Allah, kau tahulah yang ku mau. Ini begitu ya. Masa dia minta orang sakit kan nggak boleh. Makanya Allah kasih orang ini sakit. Ini orang tua Semataram doain anak-anaknya di pesantren nih. Pada kumpul sekarang, betul. Saya yakin sekali Bapak doakan anak-anak Bapak biar jadi anak yang soleh, betul. Dan anak ini anak yang cerdas, pinter, betul-betul manfaat dunia dan akhirat. Semua pengen anaknya jadi anak yang pinter, anak yang soleh, betul. Kebayang nggak kalau semua doa Bapak diijabah? Semua anak soleh dan pinter. Yang repot siapa? Ustadz. Ustadz nggak ngajar, udah pada pintar, sini mah. Nganggur dah Ustadz urusan udah kalau begini. Pada belonjor di rumah. Ini urusan Allah. Kita nggak pernah tahu urusan Allah. Tapi Allah pengen manusia paham hidup ini ada rantai kehidupan. Kalau nggak ada yang sakit, apotik siapa yang beli? Dokter dari mana rezekinya? Kalau semua orang pinter, ini Pak Guru bagaimana? Dan lain sebagainya. Jadi kan hikmah buat orang yang berilmu, dia coba baca. Ini ayat yang tersirat. Kalau tersurat kan Quran ya, tinggal dibaca. Kalau tersirat kan butuh iman, butuh ilmu dalam memahaminya. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Terjadinya gempa di Lombok, terjadinya gempa di Palu dan di beberapa tempat lainnya. Coba kita mulai berpikir, ada misi apa di balik ini, apa kejadian ini? Ternyata memang Allah pengen manusia sadar. Ini nasihat ulama nih. Karena nggak semua orang ini merasakan susah. Ada yang lahir udah kaya. Emang warisannya banyak. Harta nggak usah dicari lagi, betul? Ulama bilang ujian ini yang pertama untuk mengingatkan manusia bahwa hukum asal manusia tercipta dalam keadaan susah payah. Ini bahasa ulama nih. Bersandar pada ayat surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia kabad, lelah, susah payah. Orang merasakan, tadi saya sampai ke Lombok Utara sana, di sekeliling teladan Imam Syafi'i. Masya Allah. Itu betul-betul parah ya.
Kemarin juga berjumpa dengan kawan-kawan di Sembalun sana, Masya Allah. Subhanallah. Kita bisa dialog santai di alun-alunnya itu, di tanah lapang. Alhamdulillah dengan adanya gempa, jadi buat kajian tuh alun-alun. Betul. Tadinya kan buat dagang, betul ya? Wah, ini. Sekarang udah alhamdulillah, jadikan tempat kajian, bergetarlah bumi ini karena tauhid ditegakkan. Mereka lelah, mereka capek, mereka bangun kembali bangunan mereka. Cuma disadarkan mereka bahwa yang mereka miliki ini cuma titipan. Dan manusia tidak boleh merasakan mempunyai yang namanya titipan. Hidup ini cuma titipan. Rumahmu yang besar sekarang hancur karena kamu dititipin sama Allah, jadi enteng. Tapi kalau kamu merasa memiliki titipan tersebut, sedih. Lihat cara Allah. Dulu orang soleh ini rumahnya paling jelek, jadul modelnya di tengah masyarakat yang rumahnya mewah. Dengan kejadian gempa ini rumah mewah hancur semua. Tinggal rumah dia yang model jadul pakai rumah panggung. Sekarang paling bagus. Gampang buat Allah mengangkat orang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini keluarga yang jarang ketemu, ada gempa pada kumpul semua, betul? Emang kalau nggak gempa jarang pada kumpul, Dad. Saya suka dikeluhin sama orang tua suka ngomong, Ustaz Subhan, saya kan udah tua nih. Emang, saya bilang muda bohong dong. Saya sering sakit, alhamdulillah Pak. Kok sakit? Alhamdulillah. Bapak jujur, kalau Bapak sehat, anak ada yang nengokin nggak? Ya nggak, jarang. Ya. Bapak sakit, entar. Heran anak sekarang itu. Nunggu bapaknya sakit baru, Bapak kenapa? Lu lihat, pakai nanya. Kan gitu. Bapak kenapa? Lu nggak lihat koyo 4. Udah sakit baru nanya, Bapak mau makan apa? Udah nggak oleh. Lagi sehat kemarin nggak ditawarin. Udah sakit baru dibawain makanan. Kan nggak nafsu. Yang gemuk siapa? Yang nunggu. Ini pipi cabi amat, nunggu belum sakit baru gitu kan? Allahu Akbar. La'ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Pahami asma wa sifat. Tidak ada satupun nama Allah az-zalim. Karena Allah nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Ini ayat dari dulu 14 abad yang lalu sudah begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Pernah dengar ini ayat, Ustaz? Iya. Cuma prakteknya berat. Ya beratlah. Lawang sorga dihadapi dengan keberatan kok. Hufatil jannah bil makan. Dengan kamu yang kamu nggak suka, berat terasa ujian. Lain sama yang namanya neraka. Hufatin nar bisyahwah. Neraka dihiasi dengan yang kamu suka, dengan syahwat yang dikedepankan. Yang kedua, kata ulama, hikmah di balik musibah ini mengingat bahwa semua manusia ini akan mengalami kesedihan. Kalau nggak begini sedihnya nggak bareng loh. Kemarin si miskin sedih karena sakit melulu. Kemarin si kaya sedih karena barangnya hilang. Sekarang kompak, semua sedih. Masalahnya satu, gempa. Cara Allah tuh ya. Masya Allah. Jadi ketika kamu merasa kamu sedih, orang lain juga sedih. Begitu Quran mengatakan di surat Ali Imran ayat 140 itu. Wa iyamsaskum korhun faqad masal kaum korhun mislu. Ketika kamu merasakan lelah, sedih, orang lain juga merasakan sedih. Sejak zaman dahulu kala sudah seperti itu. Kamu nggak usah komplain, saya sedih Ustaz. Orang kan kalau ngomong masalah ujian dalam hidup. Orang tuh kalau ngobrol masalah ujian, tiap orang akan mengatakan ujiannya paling berat. Betul. Kita kalau dengar orang ngobrol masalah ujian, gede-gedean ujian, tiap mereka yang cerita akan merasa ujiannya paling berat. Ya Allah Ustaz, kayaknya
Di dunia ini cuma saya doang yang begini, Zat. Limited edition. Lah cuma dia doang. Masalahnya apa, Pak? Anak-anak saya, Zat, satu kandung ini ribut terus. Berantem saja. Oh, itu mah bukan limited edition, Pak. Emang dari zaman Nabi Adam. Adik kakak udah berantem. No, si Habil masih Kobil. Sampai bunuh-bunuhan, Pak. Anak bapak bunuh-bunuhan enggak? Ya enggak, jangan sampai, Pak. Berarti kan belum seujung kuku Adam, betul? Yang berikutnya maju. Iya. Kalau saya sih mungkin memang saya ini layaklah kalau saya bilang cuma saya kali di dunia. Kan? Begitu lagi. Lagi-lagi limited edition. Apa permasalahannya, Pak? Anak-anak kalau dipanggil sama orang tua tuh, aduh, pada melengos. Nggak langsung datang, Sat. Kadang dipanggil malah lari. Kalau temennya yang manggil, langsung datang. Sakit sebagai orang tua, Sat. Duh, kayaknya di dunia anak yang begini anak saya doang. Tar dulu. Dari zaman Nabi Nuh, si Kanaan. Dipanggil sama bapaknya, lari ke atas gunung. Sa'awi ila jabal. Anak bapak dipanggil lari ke Gunung Rinjani. Sini, Rinjani gak bakal begitu. Masalah bapak belum seujung kuku, Pak. Ya, ada yang berikutnya. Ya, kalau saya sih bukan masalah anak, Sat. Ujian saya di bini istri. Kayaknya di dunia cuma saya doang yang istrinya begini nih, Sat. Ya kalau saya yakin pasti beda dah. Sidik jari aja beda, betul ya? Kenapa istrinya? Istri saya, Sat, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Betul-betul bikin pegel saya, Sat. Kok di depan saya tuh iya. Tapi di belakang saya nggak dikerjain. Iyanya nggak pakai titik jadi matobi'i. Jadi ya gitu kan. Nggak nurut, Sat. Saya bingung. Ngaji tiap hari, Sat. Pagi, duha, siang ngaji, sore. Sampai dia bingung. Mana lagi ya? Banyak ngajinya. Tapi susah untuk nurut, Sat. Kayaknya di dunia cuma saya doang yang begini. Nabi Ayub alaihissalam diuji sama bini, betul. Nabi Allah Lut alaihissalam diuji sama istrinya, betul. Udah pernah ada, Pak. Bini nggak mau kalah, perempuan dong nanya, Tat. Oh iya silakan. Kayak di dunia cuma saya juga yang ujiannya begini, Tat. Laki saya, Tat, galaknya orang, Tat. Sama temennya sampai kalau senyum, alah. Sampai rumah, kopi. Ini ya Allah, Ustaz, berat, Ustaz. Aduh, saya pernah istihoroh lama dulu minta suami, Ustaz. Sampai saya sebut ciri-cirinya sama Allah. Dapatnya dia, gitu ya. Ya udah, alhamdulillah dah, ya. Syukurin udah. Suami saya galak betul, Ustaz. Aduh, Masya Allah. Bu, bersyukur, Bu. Ibu pernah dengar ceritaan Asia? Asia siapa? Bininya Firaun. Suami ibu sama Firaun galakan mana, Pak? Encer, Bu, ujian ibu gak berat. Orang kalau bicara komplain ujian, semua orang komplain sama Allah. Karena dia gak paham hikmah di balik ujian. Allah gak mungkin mendatangkan kezoliman. Bahkan dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Tujuan Allah supaya kamu merasakan sedih. Harus sedih. Harus pegel dulu, kita baru konsentrasi. Dulu. Zaman anak kita belum bikin pegel mata, pegel hati. Doa kita nggak tapi konsen sama Allah. Paling nggak, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Kita waktu punya orang tua kita belum pensiun, belum setua sekarang. Masih sibuk kerja. Doa kita sebagai anak apa? Abik firli, wali walidayah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak tapi khusyuk. Sekarang ketika anak sudah mulai tumbuh dewasa, balik, suara mulai pecah. Mulai.
kumis mulai numbuh tuh amrod ya. Mulai dipanggil nggak nengok, disuruh nggak nurut, mulai pegal. Saat itu doa kita lebih khusyuk ketimbang dulu. Betul. Kalau dulu Rabbi habli minas sholihin. Kalau sekarang Rabbi habli minas sholihin. Minas sholihin, minas sholihin. Aduh. Pakai hadu belakang. Dulu mah nggak ada khusyuk kayak begitu. Ini orang tua kita sekarang sudah tua nih. Sudah pensiun, udah mulai bawel. Udah mulai masalah dibuat-buat. Sendal salah taruh aja masalah. Kopi encer masalah. Udah masalah betul. Ya Allah, rumah tangga ditimbrungin. Ada aja ribut sama cucu. Mulai. Yang tadinya Rabbi firli wali walidayya. Sekarang Rabbi firli wali walidayya ya. Wali walidayya. Wali walidayya. Dia ulang-ulang kayak Allah nggak paham gitu loh. Orang harus diuji dulu, baru. Ini kondisi kita seperti itu loh. Kita lupa Allah uji kita. Nih kalau kemarin nggak ada gempa, nggak ada yang doa nangis malam-malam. Sekarang orang banyak doa nangis malam-malam. Itu cara Allah. Allah pengen manusia tahu bahwa manusia itu kerdil. Diuji sama Allah. Agar kamu tahu bahwa Allah uji manusia mudah. Tapi Allah katakan, inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah pun mengembalikannya mudah, nggak susah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah ajmilu fit talab. Kamu kan minta yang baik. Yang baik kan adanya di sisi Allah. Semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Apa kata Rasul? Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Yang pertama, ketika iman dikedepankan dan ilmu. Kamu punya akhlak dalam doa. Dan yang terpenting apa? Kamu tahu Allah syariatkan, innallaha yuhibbul mulihina fid doa. Allah suka dengan orang yang mengulang-ulang doa. Apa kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa, bahwa salah satu suplemen doa itu mencari tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan tempat yang terjadi bencana, ada tempat mustajab untuk doa. Ketika hujan turun di sepertiga malam dan lain sebagainya, banyak mereka mencari waktu tersebut. Entar Ramadan nih, penuh masjid. Itikaf. Tadinya sepi, ini karena gempa penuh. Ya memang harus digituin dulu, orang seperti itu memang. Allah pengen manusia paham. Supaya kamu tahu, iyamsaskum korhun faqad masal kaum korhun mislu. In takunu ta'lamun fa innallaha fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 104 itu, kalau kamu merasakan sakit, jujur, orang lain juga sakit. Jangan kamu merasa cuma kamu yang sakit, semua orang sakit, cuma menyikapi sakit yang berbeda. Ya, kayak kemarin gempa, ada contohnya gempa tuh. Gempa, orang sedih. Ada yang sedih ketika gempa terjadi karena rumahnya rusak. Tapi ada yang seneng juga. Materialnya laku. Betul? Iya. Tinggal sikap kita bagaimana menyikapinya. Karena kita tahu sekali ada tanda-tanda dalam penciptaan tersebut. Azan. Kelas bisa? Belum? Ya. Kemudian yang ketiga, yakni Allah pengen kita sadar bahwa musibah ini adalah takdir. Musibah adalah takdir yang tidak ada satu orang pun yang tahu takdir itu terjadi kecuali setelah terjadi. Gak ada yang nyangka lawang gempa susulan. Orang merasa sekali gempa udah beres, ternyata disusul. Ya siapa sih yang nyangka? Ya gak ada yang nyangka karena kita gak bisa pilih ujian. Andai kita bisa memilih ujian, oh asik. Cuma kan kita gak bisa. Cuma tugas kita ini menstabilkan iman untuk menyikapi ujian. Karena kalau buat orang beriman diuji, kata Rasul, ajaban li amril mu'min. Ajib ini orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun lahu.
yang terbaik buat dia orang beriman itu. In asabatu syarra syakara, wa in asabatu dharra sabara, fakana khairan. Orang beriman ini apapun ujiannya ajib, menakjubkan. Diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, syukur baik buat dia. Diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka dan dia bersabar, sabar pun baik buat dia. Ajib, ajaban diambil mukmin. Menakjubkan orang beriman, menstabilkan iman ini mendatangkan ujian. Dulu nggak ada rencana Nabi perang Badar, betul? Nggak ada rencana. Lawang rencananya untuk mengambil harta milik Abu Sofyan kok. Yang jelas memang menzolimi orang-orang Islam. Malah terjadi perang. Cuma karena memang iman yang mereka miliki siap. Walaupun cuma jumlahnya 313, musuhnya 1000 orang, nggak ngaruh. Apa kata Rasul? Allah kasih kemenangan sama kalian, bukan jumlah kalian, tapi iman dan takwa kalian. Diutus malaikat dari Jabal Malaikah itu, di Badar sana. Allah kasih kalian menang. Bahkan diabadikan dalam Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Dari dulu yang sedikit lebih unggul ketimbang yang banyak. Dari dulu. Kenapa? Karena Allah yang kasih menang. Ini yang dipahami oleh Umar ibn Khattab ketika mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah ketika penaklukan kota Palestina. Orang geger nih, Umar apa urusannya? Kok Jenderal Khalid diganti sama Kopral Abu Ubaidah bin Zarrah? Ini sih memang Umar ini memang gak suka nih sama Khalid ini. Kasak kusuk di kalangan manusia. Hingga sahabat datang bertanya ke beliau, ini rame nih masyarakat. Kalau gak salah Abdullah bin Mas'ud itu. Rame ini masyarakat ini. Kamu menurunkan orang yang mulia Khalid bin Walid yang jelas ahli strategi perang. Kata Umar, begini, Rasul cinta sama Khalid, Umar pun cinta. Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabat Umar. Tak ada benci di antara kita. Cinta sama Khalid. Kok pakai diganti? Kalau masalah ganti, salah kalian. Kita mau perang, kalian berbuat syirik. Di mana kesyirikan kami, wahai Umar? Kalian berkata, di mana ada Khalid bin Walid, di situ ada kemenangan. Syirik. Khalid turun, Abu Ubaidah naik. Takluk gak Palestina? Takluk. Siapa yang memberikan kemenangan? Allah. Terjadi kasak kusuk di bawah nih. Biasa anak buah, ini jenderal turun jadi orang biasa, jadi omongan. Padahal Khalid sih paham. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perputaran di antara manusia. Ya, ada sebagian riwayat mengatakan mereka mencibir Khalid. Jadi anak buah sekarang. Anak buah jadi pimpinan. Perasaan ente gimana Khalid? Kata Khalid bin Walid, aku berperang untuk Allah bukan untuk kalian. Biasa memimpin dan dipimpin. Nggak ada masalah. Nggak sakit hati kalau nggak mimpin lagi. Betul? Nggak bingung. Konsekuensi pemilu itu dipilih dan tidak dipilih. Betul? Iya. Pokoknya kalau dipilih alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah, enggak ada masalah. Sekarang begini, harusnya kalian tahu ketika aku jadi jenderal kemarin, kita kan ngobrol susah. Prajurit ngobrol sama jenderal enggak gampang. Sekarang jadi orang biasa, nanya. Saya ini enggak pernah kalah perang, kata Khalid. Enggak ditanya, kenapa saya enggak pernah kalah perang? Tanya dong. Ada yang nanya kali itu ya, ditanya tuh. Khalid jawab dengan gampang bahwa sesungguhnya aku ini berperang selalu mendapatkan kemenangan karena memegang hadis Nabi yang mengatakan bedanya orang hidup dengan orang mati seperti orang Islam dengan orang kafir. Kenapa orang kafir dikatakan mati? Karena nggak pernah mengingat Allah. Dan kita orang Islam selalu mengingat Allah, kita hidup. Saya selalu berkata dengan pasukan saya, bantai mayit tersebut. Musuh ini mayit. Karena mereka tidak berzikir sama Allah. Belakangan ini bangsa Indonesia lemah. Karena bergelantungan di pundak-pundak mayit. Betul? Minta tolong sama negara mayit. Minta hilang hutang negara dengan cara mayitiyah, ribawiyah. Lihat. Bahkan orang Islamnya pun
hidup dengan cara maitiyah, sholat. Allahu Akbar. Persis gerakannya kayak sifat sholat Nabi. Tapi ngantongin ATM. Bank-bank konvensional di kantong riba. Dan dianggap biasa, betul? Nggak usah angkat tangan. Ini muskilah, akhi. Antum talbis. Talbisul haqqa bil batil. Wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Itu yang terjadi. Jangan komplain kalau Rabbana atina tidak mustajab lagi. Jangan komplain kalau sholat nggak membuat manusia bertakwa. Iya, lawang talbis. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu ayat. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman. Iman zolim diterjemahkan syirik yang paling besar atau yang paling kecil sekalipun. Zalim, talbis. Kalau dia tidak mencampur adukan walam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah jamin al-amnu, tenang jiwanya, wa hum muhtadun, gampang dapat hidayah. Ini 17 kali loh minta hidayah. Diwakili hafiz Quran loh. Ihdinas siratal mustaqim. Talabul hidayah, minta 17 kali. Takbir, Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Allahu Akbar. Sama mertua enggak akur. Allahu Akbar. Sama tetangga ribut. Allahu Akbar. Menggalang massa mencaci maki pemerintah. Walaupun hadisnya jelas. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Kau katakan jihad, Allah karim. Ini terjadi bukan tidak. Ibadah tak memiliki bekas, jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Begitu kata Rasul. Jangan salahkan pemimpin kalau negara seperti ini. Salahkan rakyat, Anda sebagai rakyat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Siapapun yang terangkat manusia pasti berbuat salah. Betul? Maka perlu kita pahami dengan ilmu. Siapapun yang terangkat kalau dia seorang muslim, doakan. Bukan hujatan, bukan cacian, bukan makian. Masya Allah. Subhanallah. Ya, baru kemudian ditekankan di yang keempat bahwa ada hikmah di balik musibah ini. Allah pengen kita mengingat bahwa yang namanya sabar itu ada pahalanya. Dulu ada yang komplain sama Rasul. Rumahnya jauh dari Nabawi. Sering terlambat. Sedihlah dia datang ke Rasul berkaitan dengan keterlambatannya kalau sholat ini. Izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pindah ke tempat yang lebih dekat ke masjid. Kata Rasul, bersyukurlah dan bersabarlah. Jalanmu dari tempat yang jauh ke tempat ini, itu pahalamu lebih banyak. Kaki diangkat ke atas, diangkat dosamu. Kaki turun ke bawah, diberikan satu pahala. Nabi ajarkan begitu. Ada orang perempuan punya penyakit epilepsi, ya ayan, datang ke Rasul, ya Rasulullah, doakanlah diriku sama Allah. Kenapa? Aku ini punya penyakit ayan, epilepsi. Kata Nabi, kau datang ke orang yang benar, kan ku doakan hilanglah penyakit ayanmu. Cuma asal ku ingatkan, kata Rasul, kalau kamu sabar, setiap penyakit ayanmu kambuh, sorga. Apa Rasul? Kalau kamu sabar, setiap penyakit ayanmu kambuh, sorga. Ayan aja dah kalau gitu. Paling berapa lama lagi ayan kan gitu kan. Kalau gara-gara ayan ini masuk sorga, ayan aja ayan sudah. Masya Allah. Lihat. Allah pengen kita mengerti. Karena tidak mungkin satu ujian tidak mendatangkan manfaat. Ada manfaatnya. Musibah ada manfaatnya. Apa yang kata Rasulullah SAW? Ma yusibul mu'min
min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syauka yusakwa illa kafarallahu min khatayah. Rasul yang mengatakan, tidaklah yang namanya orang beriman ditimpa rasa letih, lelah, capek, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan dan kesusahan sampai duri yang dia injak terasa sakit, Allah rontokkan dosa dalam dirinya. Ya, azan dulu kali gitu. Kita lanjutkan lagi insyaallah. Baik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'd. Jamaah sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Ya, di poin yang keempat ini Allah pengen manusia ini betul-betul mengingat bahwa sabar itu ada pahalanya. Banyak riwayat yang menjelaskan ini. Inna idhamal jaza ma'izamil bala. Maka Nabi mengatakan bahwa besarnya balasan tergantung besarnya ujian yang dia rasa. Ya. Makanya banyak orang nih yang diuji sama Allah. Bahkan banyak orang yang diuji kalau dia bersabar, doanya itu mustajab. Hal tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Begitu kan kata Rasul. Kamu jadi begini, jadi baik. Kamu diberikan hidayah, petunjuk, sukses. Karena dua orang lemah di antara kalian. Mereka orang-orang yang baik. Kita bisa berdoa. Nah, tugas kita ini untuk menenangkan orang yang terkena bencana. Supaya mereka bisa bersabar. Kalau mereka sudah bersabar, doa mereka mustajab. Mereka doakan kita. Kenapa? Tahadu tahabu, kita saling tolong menolong. Terasa sekali ukhuwah, ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufnya kelihatan sekali. Dengan adanya bencana, semua suku bangsa terfokus pada Lombok. Sekarang terfokus pada Palu dan beberapa tempat lainnya. Iya. Ujian mendatangkan ukhuwah yang kuat. Kalau iman dikedepankan. Kenapa? Karena kita nggak bisa pilih ujian tadi kan. Taib. Kemudian yang lainnya dikatakan bahwa Allah pengen kita ini membentengi diri dengan kesabaran tersebut. Iya. Ayat yang ma'ruf yang kita tahu di Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 157 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah bilang apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang yang dikatakan al-muhtadun dipastikan hidayah untuknya. Karena muhtadunnya pakai alif lam, jelas keberadaannya. Ini orang dipastikan dapat hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia bisa berkata inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami bakal kembali ke Allah. Tentu mengucapkan kata itu nggak mudah. Kecuali memang dia biasa mengikat diri dengan Allah, mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bukan cuma ucapan lisan, ujung lidah, bukan. Dia ridho dengan Allah sebagai Rabb. Raditu billahi rabba. Rabba ya rubbu, yang mencipta dengan proses. Dan dia tahu sekali Allah Rabbi. Allah yang menciptakan dirinya dengan proses. Dia hisap dirinya untuk dia bisa bersyukur sama Allah. Siapa sih dia dulu? Lawang cuma seonggok daging merah yang menangis, nggak punya apa-apa. Sekarang punya kan titipan. Dulu nangkep jari orang tua saja kita nggak bisa. Sekarang apa yang kita nggak bisa tangkap? Masya Allah. Tapi kelak ada masanya nanti tangan pun gemetar tak bisa menangkap kembali. Artinya kemampuan menangkap pun titipan Allah. Allah pengen manusia paham. Siapa sih kamu?
Orang yang tercipta tak bisa mengkonsumsi kecuali air susu ibunya. Bergurunya waktu, bergantinya masa, gigi tumbuh bisa mengunyah kamu. Lama-lama pun tak bisa lagi. Apa namanya kalau bukan titipan? Suruh sadar. Ini semua titipan Allah. Makanya kalau orang yang beriman ini dengan ilmunya dia kedepankan. Iya ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bakal balik ke Allah. Kalau sudah balik ke Allah kan panjang nih ceritanya nih. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat bakal ditanya. Dulu kau pakai apa aja tuh nikmat. Terus habis itu nikmat bagaimana kondisimu? Coba Allah bakal tanya. Pertanyaan ini bakal menguasai akhirat. Kalau kita nggak membiasakan sejak dini memanfaatkan nikmat tersebut, menjawab pertanyaan itu sulit. Masya Allah. Subhanallah. Ya, taib. Kemudian kata ulama yang lainnya bahwa Allah pengen orang yang beriman ini melihat keadaan orang lain yang mengalami musibah yang lebih dahsyat. Ya, Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, disahihkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Rasul bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Biasakan olehmu untuk melihat orang yang lebih rendah di antara kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan selalu lihat ke atas terus, lihat ke bawah supaya bisa bersyukur. Fa innahu, karena sesungguhnya ajdar, itu sangatlah baik buat kamu dan patut kamu lakukan. Wala tasdaru nikmatallahi alaikum, dan tolong kamu jangan pernah memandang remeh nikmat yang Allah berikan. Kita punya anak di rumah, makan enak, mengeluh saja. Suruh datang ke pesantren, lihat makanannya coba. Seenak-enak makanan pesantren, ya jawab makanan rumah tetap betul. Tapi lihat tuh kondisinya. Ya, nggak ada permasalahan, bolehlah daripada jauh-jauh ini piknik ke tempat yang membuat mereka ngiler dengan dunia. Ahsan kalau libur, anak dibawa ke pesantren untuk lihat pesantren. Supaya ada ilmu tertarik. Oh iya ya, dalam kondisi terbatas santri ini bisa survive. Kenapa kita yang gak dibatasi dalam hidup kok gak bisa bertahan? Coba lihat. Lihat orang tua kita dulu pakai sendal jadul, jalan kaki, jas, ya cuma pakai kain sarung doang, setengah betis. Sendal juga sendal lili, sendal jadul, betul. Yang kalau kena hujan masuk semua kaki, itu betul. Datang ke notaris itu beli tanah. Lah anaknya ganteng gagah sekarang. Pakai mobil mewah. Ke notaris jual tanah. Malu gitu. Malu. Ya, ada pameran di Singapura di Garden by the Bay. Ada sebuah beca Cina yang pakai orang gitu ya. Ya, itu ditulis di bawahnya itu, jangan kau pandang remeh ini. Karena inilah adanya Singapura. Karena inilah adanya negeri-negeri yang berhasil. Masya Allah. Iya, orang dulu seperti itu. Dulu bambu runcing bisa ngusir penjajah. Wallahi, keterbatasan gak membuat mereka kerdil. Harga diri mereka punya. Kecil kepala teri lebih hebat ketimbang besar ekor kakap. Harga diri dulu. Bambu runcing ngusir penjajah. Sekarang senjata canggih mancing penjajah, betul. Kita nggak punya izzah, kita nggak punya harga diri. Padahal kalau kita sadar jadi bangsa Indonesia, ini kita bangsa yang bersyukur loh. Saya sampaikan di beberapa tempat di Lombok dari kemarin. Kalau sombong boleh, kalau boleh, kan nggak boleh. Kalau sombong boleh, ya orang Indonesia tuh paling layak sombong. Ini negeri jantungnya dunia. Makanya yang menjajah dari dulu perusahaan, bukan negara. Dunia itu berkiblat sama Indonesia. Hasil buminya, Masya Allah,
Di bawah bumi bukan cuma minyak, tambang lain pun ada. Batu baranya, minyaknya, geothermal, milenium, uraniumnya. Masya Allah. Belum mangannya, emasnya, perak. Ini negeri Masya Allah. Di atas buminya minyak juga. Minyak sawit, minyak kelapa, minyak kayu putih, minyak semua. Akar lawang, minyak, zaitun. Minyak semua di negeri kayanya Masya Allah. Saking suburnya Indonesia, kita nanam singkong, kebalik, numbuh. Subur ini negeri. Aneh kalau orang nggak bisa jaya. Hutannya jutaan hektar. Kemarin Kalimantan kebakaran, se-Singapura, Malaysia batuk. Betul. Kebayang gak tuh? Ada ibu-ibu tanya, kalau tiap umroh nanya, Ustadz, kalau perempuan emang kalau umroh harus pakai mahram gitu ya. Itu nanya mulu tuh, yang nanya dia mulu lagi ya. Tapi kalau ke Singapura nggak pernah nanya mahram. Suaminya pegel. Begitu Ustaz. Kalau giliran umroh minta ditemenin, saya nggak ada kerjaan. Susah. Ntar tunggu saya kosong baru marah. Tapi ke Singapura nggak pernah nanya mahram. Udah gitu nggak mau pulang-pulang. Saya bilang bakar Kalimantan dia pulang ntar saya bilang. Asapnya ke sono. Ini negeri Masya Allah. Semua orang tertuju. Cuma kita dibikin jadi budak di negeri sendiri. Dan kitanya nggak punya harga diri. Lawang laut selebar-lebarnya asal mau ngejaring. Nunggu sarden dari Cina. Aneh. Itu saya kemarin reading sama teman-teman dari Jakarta sampai Bali. Lewatin beberapa kota. Salah satunya Kerawang. Ya. Itu selebar-lebarnya itu sawah. Padi betul-betul menghijau dan menguning. Masya Allah. Impor. Sampai di Jawa Tengah ada perkebunan durian. Durian bawor itu terkenal suka gitu. Itu kalau panen diambil sama Thailand itu. Masya Allah. Ditempelin merek bawa ke Indonesia dibeli lagi sama Indonesia. Nih durian Thailand yang bagus. Bawor enak aja. Ini batu-batuan mulianya Masya Allah. Orang pakai satu sombong. No di timur 7 gunung sama. Udah tinggal setengah baru paham diambilin Korea terus. Begitu kasusnya tuh. Anak bangsa bangkit bismillah. Bersyukur taklukkan dunia dengan yang kau miliki. Yuk menjadi orang yang berilmu. Orang yang beriman. Bukan cuma berkeluh kesah dengan ujian. Saatnya kita bangkit. Negeri ini milik kita. Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah. Betul? Dan rahmat Allah cuma buat orang Islam. Kalau Lombok indah, kalau timurnya Indonesia ini indah, Palu indah, Maluku indah, Maroke indah, Wamena indah, wallahi indah semua. Allah pengen Indonesia bertasbih mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi kenyataannya tidak, karena orang Indonesia suka menjual tanah sama si asing dan si asing. Mereka bangun cottage, bangun hotel, ala mereka yang datang orang kafir. Sekarang pemandangan indah, kita bukan bertasbih, tapi beristighfar, betul? Karena banyak ikan cuek pada berjemur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah yang punya bumi marah. Siapa yang punya bumi? Allah. Besok kita live dari Palu besok. Tanggal 23 sampai tanggal 27 nanti. Itu betul-betul tanah itu hilang di telan tanah. Aspal bisa makan mobil. Ini orang-orang kafir megang sertifikat. Tanah we mana, tanah we mana. Udah gak ada, enak aja. Diambil sama Allah. Orang Indonesia tolong yuk jaga negeri kita. Jaga ukhuwah di antara kita. Kekompakan ini penting. Hujatan, cacian, makian di antara kita sudah hilangkan. Yuk belajar. Kalau khilaf mazhab itu biasa sudah dibukukan. Tapi akidah kita satukan. Indonesia butuh kekompakan untuk dibangun kembali. Apapun yang terjadi ada hikmah di balik musibah. Kita ingin negeri ini bertasbih kepada Allah. Jaga negeri kita. Tegakkan la ilaha.
bukan cuma sebatas rububiyah, tapi uluhiyah. Sudah bismillah, Lombok sejak saat ini haramkan orang berkeyakinan di Rebo keempat bulan Safar. Ada Rebo apa? Tidak ada Rebo bontong lagi sudah di Lombok. Haram hukumnya. Pak Kiai, ulama tolong takut sama Allah. Tidak ada bulan Safar menakutkan. Bahkan bulan Safar sunnah lelaki Safar. Karena tulisannya bukan sin fa ro tapi sofat ro. Sofar artinya kosong. Dari Jazirah Arab sudah diajarkan. Bulan Safar itu bulan kampung kosong. Laki semua keluar. Nyampe ke Indonesia pada takut keluar. Difitnah tuh bulan Safar. Aneh. Udah bismillah. Mulai sekarang tidak ada lagi sedekah laut. Walaupun petinggi ormas Islam di pojokan Jogja bilang katanya itu budaya. La, syirik. Oh tidak, ini budaya. Terusin nelayan, terusin. Terusin dari mana lawang syirik? Ini biasa budaya sedekah. Buka surat At-Taubah ayat 60. Kalau bicara sedekah, ada 8 golongan orang yang berhak dapat sedekah. Dan di situ tidak ada laut. Kecuali yang bilang itu sedekah sahabat ubur-ubur, betul? Makanya yang remeng-remeng nih udah saatnya kita singkirkan ya. Dengan apa? Doa. Kita minta sama Allah agar yang di atas diberikan hidayah. Kita minta sama Allah agar Allah jaga negeri kita ini insya Allah. Diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut dengan azab Allah. Nah, caranya bagaimana? Jadilah rakyat yang cerdas dengan iman dan takwa kepada Allah. Kita fokus untuk nanti memilih orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin di negeri kita insya Allah. Siapapun dia, antum yang maklum tentang masalah ini. Wallahu alam bishawab. Insya Allah manfaat yang disampaikan. Kita bisa bertanya jawab. Fadhal. Bismillah. Bagaimana cara kita menanggapi musibah yang berat? Jelaskan. Hampir 2 jam mana ngomong dari tadi. Mas. Antum tanya lagi tega, antum mau mana? Ya sudah sampaikan sudah semua, betul? Masya Allah. Ya. Semoga Allah kasih hidayah insya Allah. Ustadz, misalnya ada kiai mengajarkan kesyirikan kepada orang awam, tapi dia tidak melakukannya, apakah dosa yang didapatkan sama dengan dosa syirik? Ya iyalah kalau syirik yang diajarkan. Kalau saya sih nggak berbuat syirik, kata Pak Kiai gitu. Tapi kalau anda pengen sukses, kalau bisa sih ambil tulang kering mayit tanam depan rumah. Oh, dia enggak, cuma ucapannya ngajarin syirik. Orang yang menunjukkan kepada kemaksiatan si pelaku melakukannya, dosa si pelaku, dosa orang yang menunjuki. Wallahu a'lam. Misalnya ada kiai mengajarkan kesyirikan kepada orang awam, tapi dia tidak melakukannya. Apakah dosa yang didapatkan sama dengan dosa syirik? Sama. Iya, sama. Karena kesyirikan yang dicontohkan. Ya kan? Makanya ini berbahaya sekali nih. Apalagi kalau memang kita ini pemuka umat. Di Indonesia ini kan pencitraan kuat sekali nih. Ya. Makanya sebenarnya sejak zaman dahulu kala sudah ada pencitraan. Gitulah. Jadi kita ini bertingkah laku ini penting. Orang tua kepada anak, pemimpin kepada rakyat perlu tahu pencitraannya ini. Khawatirnya ada keburukan yang dicontoh dan diikuti. Lain kalau memang dia tidak tahu. Beda. Ini kan dia mengajarkan walaupun dia nggak melakukan. Wallahu a'lam. Saya seorang mahasiswa dan mencoba berhijrah dan istiqomah, tapi saya dianggap aneh oleh teman saya dan sebagian keluarga. Bagaimana kiat untuk istiqomah, Ustaz? Oh iya, emang ini zaman orang yang berbuat baik itu dianggap aneh. Ya saya suka sengaja mempraktekkan di hadapan masyarakat ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ya, saya kalau umroh sampai di Mekah atau Madinah, itu saya sholat di qashar. Saya ikut imam 4 zuhur, kemudian saya tambah asar 2 rakaat. Kalau orang lihat, wih Ustadz di qashar males banget kan. Males dia bilang. Sunnah dibilang males. Ini zaman. Saya pernah ngajar di sebuah bank. Saat itu ini kisah nyata. Selesai sholat, ada orang celangak-celinguk. Anak muda 2 nih, ngeliatin masjid. Saya lagi pakai sepatu, saya tegur. Ada apa, akhi? Oh enggak pak, cari teman ini.
Nggak lama temannya keluar dari masjid. Ditanya, lu dari mana bro? Sholat. Kata yang nanya ke temennya, wih gile sholat. Sholat dibilang gile nih 2018 loh. Masya Allah ini zaman ini. Jadi kalau antum menegakkan sunnah di zaman yang seperti ini, kal qabid alal jamri kata Rasul. Kayak megang bara, betul. Antum masih muda, udah pakai jenggot. Dulu nggak pakai, anak gaul, tongkrongan. Hilang 2-3 tahun, balik ketemu teman lagi, udah berjanggut. Temennya bengong. Lu ngapain? Ngapain? Bingung. Kenapa? Itu akar gigi gimana? Keluar-luar. Ya kalau ustadz-ustadz sekarang sih agak aman ya. Kami sejak tahun 2004-2005 mengajar. Dulu masuk ke instansi, itu pasti difoto kami dulu. Saya pengajar 54 instansi di Indonesia ini, dulu seperti itu. Masuk itu udah foto kanan, foto kiri. Masya Allah. Sampai yang foto sudah ikut kajian sekarang. Dia kalau bilang, saya kalau ingat saya moto, saya malu dulu saat itu. Jadi aneh-anehan. Saya pernah pakai motor ban pecah. Saya dorong itu motor. Nggak jauh ada tukang tambal ban itu orang Batak, silai lah. Istilah kita silai. Saya datang, Lay, tolong Lay. Ya, sambil ditambal, dia ngeliatin saya, mungkin saya berjenggot kali ya. Kenapa ente? Itu berapa lama itu bang? Wah, kalau lama saya lupa lah berapa lama lah. Kenapa emang? Emang harus berjenggot bang? Ya orang laki harus berjenggot. Ente agamanya apa? Si Kristen. Yesus bewok. Saya bilang begitu. Urusan apa sama bewok? Iya sih, cuma saya pantas nggak bang ya? Begini aja lah. Ente merenung sebentar coba. Ente bayangin singa. Tahu singa? Iya bang. Singa kan gondrong tuh. Kalau bawahnya dicukur cupu gak? Iya bang ya. Begitu saya bilang. Udah terusin dah. Tambal ban. Jadi ente ini harus pede ya. Islam ini asik. Jangan dibikin ruwet. Harus tegas ya. Jadi kalau enggak kita dikucilkan sama orang. Udah nggak apa-apa lah memang. Ini anak muda pakai jenggot dilipet takut nggak laku. Bagaimana? Ya Allah. Subhanallah, bangga dengan sunnah. Ulama semua berjanggut, betul? Kecuali ulama sekarang pada dicukur jenggotnya, betul? Takut kayak tusuk sate katanya. Ya, bahkan sampai saya kaget Hasyim Asy'ari jenggotnya dicukur, Masya Allah. Ajib betul, kenapa? Pimpinannya benci sama jenggot sekarang. Sampai segitunya. Sebutkan satu ulama yang tak berjenggot, sebutkan. Semua berjanggut. Kita punya ulama-ulama hebat dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Sultan Hasanuddin, Syekh Muhammad Toha dan lain sebagainya. Wallahi semua berjanggut karena mereka menegakkan sunnah. Wasus sawarib wafliha. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Jangan takut dibilang aneh. Yang aneh yang nggak menegakkan sunnah. Anda pakai pakaian yang syar'i dibilang aneh. Yang aneh yang nggak paham syar'i. Ayo bangkit anak muda, bangga dengan sunnah. Makanya sejarah dipelajari, jangan keduluan masuk pahlawan-pahlawan superhero hayalan kufar itu. Saya pegel banget Pak. Anak sekarang ya itu lebih kenal yang namanya Robin Hood ketimbang Sa'ad bin Abi Waqqas, betul? Mereka lebih kenal yang namanya Rambo 1-4, Rambo bohong. Yang nggak pernah kalah perang namanya Khalid bin Walid, betul? Masya Allah, anak sekarang jarang paham. Ini yang jago pedang bukan Zoro, Ali bin Abi Thalib, Hamzah menebas musuhnya langsung. Mereka nggak ada yang paham. Malah dimasukin dengan keanehan-keanehan. Bapaknya ngaji di pesantren, ibunya ngaji di pesantren, kakaknya di pesantren. Anak yang kecil pakai baju siluman kawa-kawa. Spiderman, betul. Siluman kampret, Batman. Heran ada aja yang beli itu ya. Ini terjadi bukan tidak. Dulu siluman itu kabur sama orang Islam. Sekarang orang Islam mirip siluman.
Masya Allah. Ini sudah tahu malaikat nggak masuk ke rumah yang ada patungnya. Ini orang tua di rumah, anak ada semua. Yang namanya dinosaurus, T-Rex, macam-macam ada itu. Itu kan patung, Bu. Kenapa di rumah? Siapa yang beli? Ini hadiah. Nggak ngomong beli apa hadiah. Ada patung, malaikat nggak masuk. Ini kita nih. Ya, padahal yang kita butuhkan ini praktek dalam keimanan dan kebenaran kita. Makanya penting. Udah nggak usah takut dibilang aneh. Ya, nih. Mudah-mudahan manfaat insya Allah nanti ya. Antum jadi gak malu lagi nanti. Assalamualaikum. Taib, semoga Allah. Wa iyyakum insya Allah. Saya sering kehilangan barang saya Pak Ustadz. Seperti jam tangan, siwak, dan uang. Saya tahu itu semua titipan dari Allah. Pertanyaannya apakah barang saya yang hilang akan dihisap kelak di akhirat? Ya hisapnya ini kalau antum tidak menjaga. Kalau antum sudah menjaga ya sudah. Hisab pasti terjadi. Itu barang dipakai buat apa ya. Tapi yang pasti pakailah untuk sesuatu yang manfaat. Apakah semakin keras cobaan di dunia maka semakin dipermudah cobaan di akhirat? Insya Allah. Inna izomal jaza ma'izomil bala. Ya orang kalau sudah banyak diuji otomatis Allah akan kurangi rasa sakitnya. Masya Allah ya. Semoga Allah jaga kita insya Allah. Ustaz, bagaimana cara atau adakah cara agar kita senantiasa berbakti kepada orang tua? Karena ketika orang tua kita masih marah, kita kadang kebawa emosi. Udah deh kalau yang namanya orang tua, ya Allah, anggaplah salahnya orang tua benarnya anak. Apa sih hak kita untuk ribut sama orang tua? Karena Allah sudah jamin ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Tugas kita ini bukan mengimbangi emosi orang tua. Tugas kita bukan melawan orang tua. Tugas kita cuma berbakti sama orang tua. Hatta orang tua kita kafir. Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perintahnya sahibhuma, jadikan keduanya sahabat. Walaupun dia ngajak kafir, ngajak syirik, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat. Tetap bersahabat sama orang tua. Cium tangannya walaupun bakal ditempeleng. Gak masalah. Dia yang dosa. Kita cuma berbakti kok tugas kita. Jangan jadi hakim buat orang tua kita. Pak, Bu, Dek. Andai kita bisa memilih. Kita akan minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah ayahku itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai bisa memilih. Andai aku bisa memilih, aku minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku anaknya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Andai aku bisa memilih, aku minta sama Allah, dijadikan anaknya Umar Ibn Khattab, yang iblis kabur sama bapak saya. Andai aku bisa memilih, aku minta dijadikan anaknya Utsman bin Affan, orang yang paling malu, hartanya Nabi tolak, Utsman. Andai aku bisa memilih, aku minta sama Allah, dijadikannya anak Ali bin Abi Thalib. Andai aku bisa memilih. Cuma kan kita nggak bisa memilih. Dialah orang tua kita. Dialah ayah kita, dialah ibu kita. Siapapun dia, ridallah fi ridal walidain, usuhtullah fi suhtil walidain. Makanya saya suka bilang sama orang-orang anak-anak ini yang kesal sama orang tuanya. Ya, cobalah kamu sekali-kali lihat orang tuamu kalau lagi tidur, coba. Kesel banget sama bapak. Kesel banget sama ibu kita, kesel. Lihat mereka lagi tidur, lihat. Coba lihat. Ya Allah, bapak, abah, baba, abi, Masya Allah. Kesian. Ya Allah, kerut di kening ayah sudah mulai tampak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba. Napasnya. Masya Allah. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Coba kau lihat tangannya. Masya Allah ya. Ini tangan yang pernah menuntun saya. Mengajarkan saya bertitah. Lihat. Ayah bukan ayah yang 20 tahun yang lalu. Coba lihat. Kamu yang benci sama ayah, kamu lihat. Kamu yang benci sama mama kamu. Ya, sama ibu kamu. Lihat ibumu lagi tidur, coba lihat sekali. Lihat.
Ya Allah, mama. Masya Allah. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba. Mata mama yang indah sudah mulai bersepah putih, mata tua. Pipinya yang cabi sudah mulai turun, tangan sudah mulai keriput. Rambut tembal, tinggal segenggam. Lihat. Ini orang yang kau anggap cerewet. Yang kau anggap gak pernah akur sama menantunya. Allahu Akbar. Udah. Besok temui mereka. Minta maaf, cium tangannya, peluk mereka. Rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari dia. Kalau sudah nggak ada, baru berasa. Baru berasa. Masya Allah. Ya. Betul-betul sedih kita. Saya merasakan saya mandiin mayit ayah saya sendiri. Ketika saya bersihkan tangannya, saya bersihkan kukunya. Sambil saya berkata, ya Allah, tangan ini pernah menuntun saya. Tangan ini pernah mengelus kepala saya. Sekarang kaku. Saya basuh pundaknya, saya bersihkan pundaknya. Hati saya berkata, ya Allah, di pundak ini saya pernah meletakkan dagu saya. Sekarang dia mayit, terbujur kaku. Dan kita bakal merasakan semua seperti itu. Layakkah kita emosi sama orang tua kita? Allahu Akbar. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Minta yang terbaik pada Allah agar diberikan yang terbaik melalui mereka. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau ridho mereka kita miliki. Minta sama Allah, ya Allah, ambil semua nikmat yang kau berikan padaku, ambil semua hartaku, ambil ya Allah. Tapi jangan pernah ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku. Minta seperti itu. Buat orang laki khususnya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata manusia, wallahi ibumu, ayahmu, baru istrimu, baru yang lain. Ya, habis ibu saya cemburuan, Ustaz. Saya datang bawa istri, dia malah marah. Ya iyalah, antum tidak tahu. Ketika antum gandeng istri antum, cium tangan ibu antum, antum pulang, dia melihat tangannya. Ya Allah, sudah berapa lama tangan ini gak digandeng sama anak saya. Sekarang dia gandeng tangan anak orang dengan mesra. Cemburu dia. Ibumu seperti anak kecil. Kau kemas sebuah kado indah, hadiah untuk istrimu. Pernah gak kau buat sebuah kemasan indah kado untuk ibumu? Gak pernah. Ya iyalah dia cemburu. Lawang 9 bulan membawa beban dalam kandungan. Menyusuinya wahnan ala wahnin. Sakit di perut. Menyusuinya dalam kondisi 2 tahun. Masya Allah. Ya iyalah cemburu. Kamu nonton TV. Bergelendotan di pundak kekasihmu. Ibumu melihat pundaknya. Ya Allah. Berapa lama pundak ini tak disendiri sama dia. Cemburu lah. Pahami, ibumu, ayahmu, bukan ibu ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Dia sudah seperti anak kecil. Kalau dulu 10 dosa kau lakukan untuk mereka, mereka siapkan 11 maaf untukmu. 100 maksiat yang kau lakukan, dia siapkan 101 maaf untukmu. Bisakah kita memberikan maaf itu untuk mereka? Ada sebuah cerita. Ada seorang laki-laki yang menikah. Dia bawa ayahnya ke rumahnya. Ayahnya sudah tua renta. Ketika makan bersama, batuk ingus keluar. Dia pecahkan gelas karena gemetar tangannya. Si istrinya agak kaget melihat ayahnya. Si anak ini agak malu. Dia tuntun ayahnya ke kamar. Dia katakan, wahai ayah, mulai besok aku bawakan makananmu ke kamar. Sudah. Aku gak mau kamu dihina di meja makan. Sudah. Keesokan harinya anaknya membawakan makan ke kamar ayahnya. Dan setiap hari dia lihat makanannya tidak habis. Ada di bawah tempat tidurnya. Satu saat ayahnya wafat. Dibersihkanlah kamar tersebut.
Dia bawa anaknya yang kecil. Ketika kamar dibersihkan, selesai mayit dimakamkan sudah. Si anak yang kecil ini melihat ada piring di bawah tempat tidurnya. Ayahnya ingin membuang. Dia bilang, jangan ayah, jangan. Kenapa? Ini untuk aku kasih ke ayah. Kalau ayah sudah tua nanti. Orang tua tidak butuh harta kita. Dia cuma butuh didatangi dan ditanya. Masya Allah. Sekarang kau katakan emosi dengan orang tuamu. Wallahi, bertobatlah. Tak ada artinya hidup tanpa ridho mereka. Masya Allah. Ya, ini antum kasih sama orang tua antum. Kirim salam dari Ustaz Subhan nanti ya. Semoga Allah muliakan antum dan orang tua antum. Insya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga. Wa iyyakum insya Allah. Ustaz. Hukum berjabat tangan suami istri, om atau bibi, saudara dan ayah. Kalau bukan mahramnya, Rasul mengatakan ditancapkan paku di atas kepala sebesar gunung, lebih dia sukai ketimbang bersentuhan dengan yang bukan mahram. Antum harus tahu tentang mahram ini, ya. Allahu a'lam. Ustaz, akun sosmed teman saya dibajak orang. Dan dia bingung untuk mencoba menghapus foto-fotonya yang ada di akun tersebut. Karena fotonya memperlihatkan auratnya. Bagaimana solusinya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Kalau antum terzolimi dan antum tidak tahu bagaimana cara mengklarifikasi permasalahan tersebut, maka hukum dikembalikan ke Allah. Ya, antum tidak berdosa. Pelajaran buat antum ke depannya, jangan taruh foto di akun sosmed. Apa sih manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Antum foto betekuk, bergaya, nggak nambah ilmu antum. Ya, jangan. Sudah ada pelajaran seperti itu, jangan mengulang. Nasihati buat yang belum terjadi. Ya, ya. Ustadz, bagaimana cara menyikapi keluarga yang menjauhi kita hanya karena manhaj saja? Sunnah bertolak belakang dengan keluarga yang masih mempelajari dan mendalami Islam Nusantara. Karena sampai kapanpun, ya, kebenaran itu selalu ada penghalangnya. Tapi antum nggak usah takut. Nabi tanamkan kekuatan ini kepada anak kecil sejak kecil. Ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala yadurruka la yadurruka illa bisyai. Ya, kayak anak kecil kata Rasul. Seluruh manusia berkumpul untuk menimbulkan mudarat sama kamu. Demi Allah, tidak ada yang memudaratkan kamu kecuali izin Allah. Jadi enggak usah takut. Tidak usah takut. Allah muliakan kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ini saya bisa disampaikan, nggak semua dibaca, minta maaf ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita insya Allah ya. Tapi Anda mau bertanya sama antum sedikit aja. Siapa di antara antum yang rumahnya paling jauh? Foto. Yang belakang mana? Apa katanya? Sumbawa. Antum datang kemari buat ngaji dari Sumbawa. Lah antum santri. Antum datang ngaji, antum paling jauh siapa? Antum? Surabaya. Dari Surabaya datang buat kajian. Masya Allah. Ya. Ada yang lebih jauh dari Surabaya? Hah? Malang Batu. Antum datang buat kajian? Hah? Kerja di sini. Dapat kajian. Surabaya dapat hadiah, Masya Allah ya. Siapa yang usianya paling tua? Siapa usia paling tua? Ada 71. Ada yang lebih tua? Ada yang lebih tua? Bapak samping saya 71 ini. Ada yang lebih tua? Berapa? Berapa? Mana orangnya? 90 mana orangnya? Ada mana saya nggak lihat orangnya?
Oh, Masya Allah. Bapak 90 Pak umurnya Pak. Subhanallah. Masih ada istrinya kan enggak? 71, 90 ini. Antara 71 dengan 90 ada yang usia di antara 90 dengan 71. Ada? Tidak ada. Orang perempuan nenek-nenek ada yang tua, ada yang usia paling tua berapa? Gak kedengeran ya? Nah. Ini anak kasih buat antum, ya, Masya Allah. Dan ini satu lagi buat antum nih, antum mewakili nih usia 71, Masya Allah. Semoga Allah muliakan antum. Cuma bedanya antum masih anak kasih gantungan kunci nih. Ya. Kalau yang paling tua anak kasih garukan supaya gampang garukan ya. Semoga manfaat insya Allah ya. Barakallahu fiik. Ya. Tapi insya Allah manfaat yang disampaikan, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan, doakan diri kita, orang tua kita, doakan negeri kita Indonesia. Minta diberikan yang terbaik oleh Allah. Dan untuk orang-orang yang di atas, antum jangan bosan mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Semoga diberikan hidayah insya Allah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.